Halo kawan-kawan, para sahabat Suyanto.id, kita jumpa lagi kali ini di sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang kepala sekolah Indonesia di luar negeri, namanya adalah Bapak Dadang Hermawan MID. Selamat pagi, Pak Dadang. Selamat pagi, Prof. Sehat selalu, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Dadang ini sebetulnya termasuk junior saya, tetapi itu hanya dari segi umur. Tapi dari segi pengetahuan, beliau bisa lebih senior daripada saya. Dan untuk apa? Untuk memudahkan percakapan kita, saudara-saudara, para penggemar Suyanto.id, saya akan menyapa Pak Dadang sebagai Mas Dadang aja, karena beliau adalah jauh lebih muda dari saya. Kalau saya panggil Pak, berarti saya menuakan beliau. Itu tidak Amin. baik. Jadi beliau boleh, Prof. masih generasi muda. Nah, Mas Dadang, coba bagaimana pengalaman Mas Dadang bisa malang melintang di luar negeri menjadi guru, kepala sekolah dan sebagainya, sehingga bisa menginspirasi para guru Indonesia yang sekiranya tertarik untuk mengabdikan dirinya di luar negeri, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Mas Dadang. Baik, terima kasih, Prof. Atas kepercayaannya saya untuk bertukar pengalaman barangkali terkait dengan kisah saya. Alhamdulillah, Prof. Saya mungkin 16 tahun dari 22 tahun PNS itu, artinya di Indonesia baru 6 tahun, 16 tahunnya ada di luar negeri. Ini dimulai kebetulan dulu pertama saya bertugas di Kuala Lumpur sebagai guru muda waktu itu, baru PNS 3 tahun, kami ikut keberuntungan karena saya berharap waktu itu kalau saya tinggal di Indonesia saja tidak punya pengalaman lebih. Jadi kami kebetulan dulu alumni asrama dari IKIP Bandung itu malang melintang di seluruh sekolah Indonesia di luar negeri, Prof. Jadi berbekal pengalaman dan networking kami dengan para alumni, begitu saya sudah diangkat menjadi PNS, waktu itu saya mencoba peruntungan untuk mendaftarkan diri menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri. Meskipun saat itu saya masih pengalamannya masih sangat sedikit, tapi saya mencoba peruntukan. Dan alhamdulillah dari 42 guru yang mendaftar saat itu, 2 orang diterima untuk menjadi guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Itu awal mulanya, Prof, di sana. Nah, setelah sampai di Kuala Lumpur, kami ketemu dengan guru-guru hebat yang berwawasan maju, yang mereka notabene bukan hanya sebatas puas dengan status guru, mereka mengajak untuk sama-sama belajar lagi, dan alhamdulillah jadi kami 2002 langsung 6 bulan jadi guru di Kuala Lumpur, mendaftarkan diri di salah satu perguruan terbaik di Malaysia yaitu University Malaya, ngambil jurusan supaya saya linear karena saya PNS, ngambil pendidikan matematik, Prof. Alhamdulillah waktu itu ada 8 orang kalau nggak salah yang ikut, tapi yang sampai akhir hanya 3 orang yang selesai sampai akhir itu, seperti itu. Karena memang University Malaya termasuk salah satu perguruan tinggi yang cukup ketat gitu saat itu, Bro. Wah, jadi luar biasa ya. Andai kata saudara tidak menjadi guru di Malaysia, belum tentu Mas Dadang bisa menyelesaikan masternya ya, S2-nya. Betul Kak? Begitu? Betul itu, Prof. Karena waktu kami keberangkatan pertama ke Malaysia, kami dilepas oleh wali kota di Cirebon. Beliau menyatakan dan masih ingat sampai sekarang, "Dang, kalau kamu ke luar negeri hanya untuk mencari uang, pembantu aja banyak yang lebih mungkin hebat dari kamu. Kamu cari ilmu di sana, kamu cari bentuk-bentuk kelebihan dari Malaysia yang katanya sudah sekarang agak lebih maju dibandingkan dengan Indonesia dari segi pendidikannya." Motivasi itu, Prof, yang membuat saya mencoba untuk belajar di salah satu universitas terbaik di Malaysia, dan kebetulan lokasinya bisa dijangkau karena hanya 15 menit dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur saat itu. Itu harus bayar sendiri ya, nggak ada biaya. Betul, itu bayar sendiri. Saya waktu itu masih pas-pasan karena guru di luar negeri waktu itu
belum mendapat perhatian yang luar biasa seperti sekarang oleh Kemdikbud. Ya, ya, ya. Kami dulu itu yang namanya sekolah Indonesia luar negeri ibarat salah satu sekolah di daerah terpencil di Indonesia itu, meskipun itu ada di luar negeri, karena saat itu memang hanya untuk sekolah-sekolah bagi para ekspatriat yang mau Ya. yang sedang bertugas di negara akreditasi, termasuk juga sebagian dari putra-putra diplomat itu asalnya. Jadi memang asal ada dulu waktu itu. Nah, alhamdulillah semenjak 2003 perhatian Kemdikbud Ya. kepada SLN, Sekolah Indonesia Luar Negeri ini sangat luar biasa, Prof. Seperti Ya. itu. Ya, Bahkan betul. mulai 2018 gaji-gaji guru Sekolah Indonesia Luar Negeri lebih besar daripada gaji lokal staf yang ada di perwakilan. Ya, itu zaman saya masih di kantor, Mas. Jadi gaji-gaji guru yang kita rekrut dulu itu ditetapkan pertama kali setelah tahun kedua dirasakan terlalu tinggi. Tapi kan sudah ditetapkan, jadi nggak bisa Betul, betul, diturunkan betul, lagi. ya, betul. Itu mulai tingginya zaman Prof, betul, betul, Ya, ya. jadi dulu Pak Noh bilang, loh gaji di sana ternyata tinggi Pak Yanto ya. Ya sudah ditetapkan Pak, nggak bisa diturunkan. Malah nggak apa-apa untuk menghargai jerih payah anak bangsa yang mau mengabdi di luar negeri di tempat-tempat yang sulit, terutama guru-guru Indonesia yang untuk anak-anak anak-anak TKI ya. ya anak-anak sawit itu loh, itu Ya, yang kalau dulu namanya TKI, sekarang itu pekerja migran Indonesia, Prof. Lebih manusiawi menyebutkannya. ya Sekarang ya itu ya ya, ya. anak-anak pekerja migran Indonesia. Nah, ini sangat menarik, Mas. Kita akan berbicara bagaimana perjalanan Mas Dadang dulu. Nanti kisah suka dukanya berada di daerah ladang-ladang. Saya juga pernah meninjau ke sana, di mana saat itu anak-anak itu nggak mengenal Indonesia, nggak bisa nyanyi Indonesia, nggak bisa tepuk pramuka, dah pokoknya bukan warga negara kita lah. Betul. Ketika anak-anak belum kita bikinkan kurikulum Indonesia. Nah, setelah di Malaysia, itu perjalanan bagaimana, Mas Dadang? Setelah jadi guru, apa yang dirasakan di Ya. situ? Adakah nilai plus bagi kehidupan karirnya? Alhamdulillah selama saya menjadi guru di Kuala Lumpur 2002 sampai 2007, Prof. Dan disambi juga saat itu dengan kuliah di University Malaya, dari segi karir, pengalaman terutama karena kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar karena sebagai mahasiswa juga tanpa mengurangi kerja kami di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur saat itu. Alhamdulillah setiap hari Sabtu Minggu kami selalu mengikuti seminar-seminar sehingga tahu persis bagaimana pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Ini mungkin nilai lebih yang kalau saya tidak berangkat ke sana tidak akan tahu bagaimana mereka mempersiapkan generasi muda, dalam hal ini peserta didik, agar menjadi peserta didik yang mumpuni dari segi secara skala nasional gitu. Kalau secara perorangan kan memang anak-anak Indonesia jauh lebih hebat ya. Tapi bagaimana memanage secara nasional, memang kita harus akui Malaysia itu lebih terpola dan mereka memang sangat betul-betul memprioritaskan pendidikan ini. Itu mungkin yang saya dapat selama di Kuala Lumpur. 2007 saya pulang dari Kuala Lumpur. Saya kembali ke base camp di Cirebon, di SMA Negeri 7 Cirebon. Pada bulan Mei 2008, kami mendapat undangan dari Kemdikbud untuk mengikuti seleksi sebagai kepala sekolah. Nah, ternyata ini kenapa ini mungkin ada keberuntungan dari saya selama saya bertugas di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Saya diundang waktu itu oleh Kasubdit, masih Kasubdit dulu Pak Nurjaman. Ya, 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 oke. Nah, Pak Nurjaman masih mungkin Prof juga ini Ya, dengan ya, beliau. bareng saya. Iya betul. Beliau yang mengundang, lalu kami tes ya, karena ternyata disampaikan bahwa akan dibangun sebuah sekolah lagi untuk anak-anak pekerja migran Indonesia, yaitu yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Seperti itu Prof. Kami melalui sebuah seleksi, ditanya tentang visi misi, dia harus membuat proposal itu dalam 3 hari kami disuruh membuat proposal bagaimana membangun sebuah sekolah seperti itu, struktur penggajian juga
strategi yang akan kami lakukan, karena ini sekolah yang kayak kita akan diterjunkan ke hutan belantara saat itu pada tahun Ya, 2008 ini. ya, betul. Dengan bismillah saya mencoba waktu itu menyampaikan visi misi kami, salah satunya yaitu ingin membangun rasa nasionalisme bagi anak-anak pekerja migran yang saat itu kondisinya masih abu-abu. Karena kami tahu, karena saya meskipun masih di Kuala Lumpur waktu itu selalu mendengar, karena dari 2006 kelihatannya proses untuk pembuatan sekolah itu dilaksanakannya mencari, terus menggali sumber-sumber dari Kemdikbud itu dari 2006 saya nampak Ya. sering para pejabat dari Kemdikbud datang ke Sabah sini seperti itu. Eh, Nah eh, itu saya sampaikan ke tim penguji saat itu, Prof, dan alhamdulillah mendapat kepercayaan. 2008 saya diamanahi untuk membangun sekolah ini, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, yang saat ini alhamdulillah menjadi sekolah terbesar dari 13 sekolah Indonesia luar negeri, dan mungkin juga berbeda perjalanannya dibandingkan dengan sekolah Indonesia luar negeri yang lain, yang mungkin Den Haag, ya. Singapura, Kuala Lumpur, itu sangat berbeda sekali sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Karena 100% sekolah ini adalah berada di pembinaan keuangannya, terus langsung direct dari Kemdikbud gitu. Berbeda kalau yang lain kan masih banyak antara mix antara Kemdikbud dengan Kemlu ya, Ya, ya. pendiriannya bahkan kayak Bangkok itu berada di lingkungan KBRI. Nah yang ini betul-betul murni dibeli oleh Kemdikbud, terus dibina sampai saat ini pun bahkan dari Direktorat Vokasi ya, dari SMK itu sudah sedang membangun lagi gedung untuk SMK-nya. Seperti itu, Prof. Ya, baguslah. Karena saya punya memori yang luar biasa di situ, Mas. Ketika Sekolah Indonesia Kinabalu didirikan, itu saya dulu yang apa groundbreaking, itu apa istilahnya, pecah Betul, bumi. betul, betul. Betul, Prof, masih ada fotonya di kami, itu 1 November 2011. Jadi 1/11/11 itu sangat bersejarah. Itu ada Prof di sini lagi, ini peletakan batu pertama ya. Ya, ya katanya dia pecah bumi katanya. Ya, betul, betul. 1/11/11 itu Ya, luar waktunya. biasa itu. Masih hutan belantara. Kemudian tahun berikutnya setelah jadi, gede juga kampus kita. Kan Betul. bersebelahan dengan sekolah kerajaan itu ya. Ya, Di betul. Namanya Sekolah Melawak, Prof. Iya. Ya, oke lah. Nah, saudara-saudara, para pemirsa suyanto.id, inilah kisah dari Mas Dadang. Kalau mau bisa menjadi kepala sekolah, jadi guru, memang harus memiliki prestasi yang unik. Mas Dadang ini banyak sekali prestasinya, dari puluh-puluh ini ada di daftar di tangan saya. Tapi tentu tidak mungkin saya membacakan. Kalau kita membacakan nggak jadi ngobrol, hanya menghabiskan membaca itu. Antara lain, beliau adalah ya guru inovatif, kreatif, guru berdedikasi, juara berbagai lomba di tingkat nasional. Nah, kalau saudara-saudara yang sudah menyiapkan diri seperti itu, saya kira ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana rekrutmen kepala sekolah itu yang terasa paling sulit dilalui apa, Mas? Kita ketika Mas Dadang apply, melamar untuk menjadi kepala sekolah di Kinabalu itu. Baik, terima kasih Prof. Yang mungkin sangat terasa sangat kompetitif sekali itu waktu yang kedua, Prof. Kalau yang pertama kami seleksinya lebih ini ke administratif dan visi misi yang di ini ya oleh Kemdikbud. Tapi yang kedua betul-betul kami bersaing dengan lebih dari 100 kepala sekolah terbaik dari seluruh Indonesia, Prof. Oh. Itu diseleksi, dan dari 100 waktu itu hanya 2 yang dipilih, yaitu hanya untuk Riyadh dengan untuk Kota Kinabalu, sedangkan untuk Jeddah dan yang lainnya dikosongkan. Proses rekrutmennya dari mulai administrasi, terus kami diseleksi secara tertulis, dan yang paling ini hampir 2 jam lebih kami wawancara terkait dengan bagaimana visi misi kami sebagai kepala sekolah yang di luar negeri, yang mungkin bagi teman-teman yang baru untuk melamar ini akan sangat menyulitkan sekali, karena kan bukan hanya manajemen di sekolah saja, tapi bagaimana hubungan antara kita dari Kemdikbud dengan Kementerian Luar Negeri, karena di sini kan pembinaannya bukan hanya Kemdikbud, tapi Ya, ada juga dari Kementerian Luar Negeri. Sering banyak kasus di SILN yang kepala sekolah mungkin di Indonesia bisa berprestasi, tapi begitu ke luar negeri sering mendapatkan masalah dengan rekanan kerja, terutama dari
Kementerian Luar Negeri. Karena untuk kepala sekolah di luar negeri bukan hanya sebatas Ya, manajer, tapi kami juga harus dari mulai motokopi, dari mulai apapun harus bisa gitu. Itu harus kita lakukan. Hubungan dengan bagaimana yang paling berat adalah hubungan dengan para diplomat yang ada di perwakilan. Dan ini alhamdulillah saya selama di Kuala Lumpur, di Kinabalu, hubungan sangat baik sekali, bahkan sekarang dukungannya sangat luar biasa. Kami melegalkan anak-anak 99% tanpa dukungan diplomasi dari ya, perwakilan kepada kerajaan Malaysia ini akan berat. Nah, ini mungkin yang perlu bagi teman-teman yang berminat ke luar negeri, harus banyak belajar bagaimana tentang hubungan antara kita dengan para diplomat kita yang notabene dari Kementerian Luar Negeri. Ini mungkin Prof yang perlu ya, untuk ya, teman yang berminat ya. ya, karena di Malaysia itu dulu di level presidennya oke, bahwa sekolah kita diakui, tapi pada level seperti provinsinya itu sulitnya bukan main. Saya Betul. pernah datang ke kantornya, walaupun ternyata seperti bupatinya atau apanya gitu, ternyata keturunan Indonesia juga itu. Betul, iya. Luar biasa. Nah, setelah di SIKK ya, Ya, SIKK betul. SIKK. Ini apa yang menjadi program prioritas Mas Dadang itu di situ? Pertama pada tahun 2008 ya Prof ya, pada waktu penugasan pertama saya di sini, itu memang betul-betul babat alas. Saya sampai tidur pun di kursi perwakilan karena kita sekolah belum ada saat itu. Ya, 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 ini ya. Di perjuangan yang ruko, luar biasa. masih di Eh, ruko dulu. Ya, Ya, di ruko, dulunya di ruko sebelum buka. Ini kami kebetulan saya berangkat waktu itu bulan Oktober, tanggal 12 Oktober 2008, mencari siswa bersama-sama dengan teman-teman di imigrasi di perwakilan karena belum ada guru saat itu, belum ada TU juga. Setelah itu saya mendapatkan siswa 273, Dok. Prof ini 273 anak, dan kami pilah-pilah dari mulai SD kelas 1 sampai SD kelas 5. Kami tidak berani kelas 6 karena persiapan untuk ujian itu perlu proses saat itu. ya, ya. Nah, seiring dengan berjalan waktu alhamdulillah 273 yang usia 15, 14 itu kami tempatkan di kelas 5 SD itu. Makanya anak-anak kami itu ada yang usia 23 baru lulus SMA waktu itu ya. Ini 23 itu yang pertamanya. Cuma ya alhamdulillah kami dukungan dari kementerian sangat luar biasa. Kami melakukan inovasi yang mungkin kalau di Indonesia itu tidak mungkin, Prof. Waktu itu pembukaan sekolah itu bukan dari Juli. Kami laksanakan dari 1 Desember, Prof. Oh ya, ya, ya. 1 Desember waktu itu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Kami buat semester pendek dalam 1 tahun, dibuat 6 bulan itu menjadi 1 tahun dengan izin dari Jakarta. Anak-anak yang sudah pinter baca, karena memang rata-rata mereka juga di sekolah-sekolah informal pernah, mungkin di Tusen-Tusen namanya di sini, atau bimbel lah kalau di Indonesia, meskipun tidak sekolah resmi. Yang punya Humana itu masih enggak itu, Mas? Kalau Humana sampai sekarang masih, tapi sudah mulai, kalau mungkin cerita lebih banyak nanti Prof tentang Humana, itu sudah mulai tergeser dengan CLC sekarang itu. Oh ya, ya, memang perjuangan kita dulu begitu. Betul, ya. Supaya tidak didominasi Humana. Betul, ya. Sekarang sudah banyak perusahaan yang beralih ke ini, ke CLC. Ya. Ya, oke. Nah, terkait dengan SIKK waktu itu Prof, ya salah satu visi misi kami adalah anak-anak memiliki rasa cinta tanah air, itu yang paling utama karena mereka banyak 90% lahir di Sabah. Seperti itu. 90 lahir di Sabah, dan mereka juga 99% undocumented, tidak punya izin. Saat itu kami saya minta jaminan dari perwakilan. Ini memang ide-ide gila yang kita lakukan waktu itu, mulai dilaksanakan 1 Desember, terus anak-anak semua tidak punya dokumen, hanya 1-2 yang punya dokumen dari 273. Ya, betul. Dan sekolah itu uniknya berada di depan imigrasi, Prof. Kantor imigrasi yang setiap saat kalau anak-anak itu mau diambil, itu dengan mudahnya saja. Tapi saya sampaikan ke perwakilan, Pak, kita sudah menyewa hampir 40 juta per bulan, gedung ini tanpa dipakai, sangat disayangkan. Kami mohon jaminan dari perwakilan, dalam ini KJRI Kota Kinabalu. Kami akan buka sekolah mulai 1 Desember, tapi kalau ada apa-apa, masalah diplomasinya adalah dari perwakilan, karena memang tugasnya para diplomat untuk masalah
hubungan diplomasi. Akhirnya atas jaminan dari perwakilan kita buka, Prof. 1 Desember dan alhamdulillah Ya, karena kami selalu sosialisasikan bahwa sekolah ini adalah G2G antara presiden dengan perdana menteri. nah, Jadi kan keberadaan sekolah ini juga memang untuk melayani anak-anak yang tidak bisa sekolah di sekolah Malaysia. Untuk itu mohon dari pihak Malaysia agar memberikan kebenaran agar anak-anak ini bisa sekolah meskipun dari segi dokumen sedang kami proses. Selalu saya katakan ya, gitu, sedang kami proses seperti itu. ya, itu saya waktu dulu ngurus mereka di sana itu istilahnya nggak punya sijil kelahiran atau apa. Betul, ya, karena orang tua banyak yang nikahnya nikah kampung Ya, dan mereka tidak punya dokumen, artinya meskipun lahir di Sabah, itu mereka dalam jabatan pendaftaran negeri atau di kita itu pencatatan sipilnya itu tidak bisa mengeluarkan surat keterangan lahir, Bro. Seperti itu. ya, ya, ya. Dan Nah, akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, ini kami melobi ke perwakilan dan perwakilan juga menyampaikan ke Jakarta saat ini anak-anak kita meskipun tidak mendapatkan sijil lahir dari Malaysia, dari sisi Indonesia mereka akan dibuatkan oleh perwakilan kita, Prof. Itu udah tingkat kemajuan sekarang itu. itu perjuangan yang perlu waktu, Mas ya. Jadi Betul, betul itu. waktu zaman dulu saya mendata siswanya aja nggak bisa valid. Yang Betul, betul, kita betul. data itu yang 60.000 aja gitu Betul, betul, waktu betul. dulu. Karena orang tua itu kalau didata, misalnya akan didata itu khawatir. Ini mau Ya, didata, mau dibantu atau mau ditangkap kan gitu persoalannya. Jadi betul. susah lah. Ya. Syukur Jadi sekarang. kepercayaan dari warga kita juga saat itu memang sangat minim sekali. Mereka karena merasa tidak punya dokumen, kalau begitu didata oleh perwakilan, disangkanya mau dimasukkan ke penjara atau mau dilaporkan ke polis itu. Seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Prof, dengan sedikit banyak dari perwakilan dan guru-guru kita kan kita guru-guru punya 380-an tersebar di seluruh ladang sawit sebagai ujung tombak justru informasi tentang program-program pemerintah ini nilai plusnya sekarang sudah mulai orang tua pun sadar. Tahun ini saja kami sampaikan 633 anak-anak kita bisa kembalikan ke Indonesia, Prof. Oke. Seperti itu, meskipun di tengah pandemi ini. Ya dulu kan transitnya itu ketika sekolah mau ujian atau apa kan di Nunukan itu ya. Nunukan betul, ya. Di Nunukan dan harus bayar karena memang paket karena ada menggunakan LSM dari Indonesia yang mencari keuntungan. Sekarang semuanya gratis. Yang di ladang semua pembiayaan untuk pendidikan itu gratis, Prof. Terutama ya untuk ujian kesetaraan maupun ujian reguler seperti itu. Ya oke. Ya oke lah. Saya kira untuk saat ini bincang-bincang kita Mas Adang sampai di sini dulu dan insya Allah apa yang kita bicarakan ini menjadi inspirasi, menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman guru atau calon kepala sekolah yang ingin mengabdi di sekolah Indonesia luar negeri. Nanti minggu depan Mas Adang kita bisa berbicara mengenai yang lebih unik lagi, bagaimana siswanya, bagaimana aspirasi orang tua. Tentu saja karena kebanyakan anak pekerja sawit tentu berbeda aspirasi pendidikan mereka. Ya, terima kasih sekali Mas Adang atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan amin, amin, Bro. Terima kasih. Sukses karirnya di tanah rantau. Bukan tanah rantau, namanya apa? Negara apa? Negeri jiran, negeri jiran. Di negeri jiran. Mohon doanya, Prof. Tahun ini ada 323 anak-anak kita yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Prof. Ya, insya Allah mudah-mudahan sukses semua. Doanya, ya. Ya oke, begitu dulu. Baik, terima kasih, Prof. atas waktunya. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berminat untuk berkarir di luar negeri. Insya Allah mulai tahun 2018 ini perhatian pemerintah kita sangat luar biasa untuk guru-guru, untuk kepala sekolah, itu apalagi kepala sekolah sekarang statusnya sudah humstaf non-diplomatik, jadi sudah sama karena digaji oleh Kementerian Luar Negeri untuk kepala sekolahnya. Jadi ini sangat menarik sekali untuk teman-teman semua, tapi bukan itu yang diharapkan. Yang paling utama adalah kita bisa membangun bagaimana anak-anak kita yang ada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia dan lebih mencintai Ibu Pertiwi dan mereka juga bisa
masa depannya lebih baik. Terutama yang dari Sabah ini kita harus selamatkan masa depannya karena kami yakin hanya dengan pendidikanlah mereka bisa berubah. Itu mungkin Prof. Oke, ya, good. Jadi kita ketemu lagi minggu depan, Mas Dadang ya. Baik Prof. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih.